Hai kids, welcome to AFJF Kids Online Class. Hari ini tentunya kita akan belajar sesuatu yang baru. Tapi sebelumnya ada beberapa info yang akan Miss sampaikan buat kalian semua. Silahkan diperhatikan ya. Seluruh persembahan dapat dilakukan dengan cara melakukan scan QR Code yang ada di layar. Kalian bisa minta tolong bantuan papa atau mama kalian dalam memberikan persembahan. Info-info seputar AFJF Kids Semarang dapat kalian peroleh dengan mengikuti Instagram AFJF Semarang. Atau kalian bisa bertanya ke Miss Samantha atau ke Miss kalian masing-masing. Sudah pada tahu KidsZoom kan? KidsZoom adalah sarana buat kita semua buat bertemu secara online. Dan mulai sekarang kita akan melakukan KidsZoom setiap minggu. Setiap hari Minggu setelah ibadah online kelas selesai, pastikan kalian join dan jika ada pertanyaan seputar link, kalian bisa cek di description box atau tanya ke Miss kalian masing-masing. Dan sekarang apakah kalian sudah siap ikut online kelas? Mari siapkan hati kita untuk kita memulai online kelas kita hari ini. Sing along with us. You can clap your hands or shake your thumbs and dance along with us. So don't you worry, we're here to tell a story. Are you ready for the journey? We will surely be blessed. Yes, our God is the best. Here on AFJF Kids. Hai, welcome to AFJF Kids Online Class. Sebelum mulai, kita berdoa dulu ya bareng-bareng. Terima kasih Tuhan atas penyertaanmu selama ini. Sebentar lagi kita akan memulai online class. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, dalam nama Tuhan Yesus saya amin. Hari ini aku, Divine, akan menemani kalian untuk online class. Ayo teman-teman, kita bangkit berdiri karena kita mau memuji Tuhan. Let's go! Show me how to do right.
He's the one who makes the sun shine. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. He's the one who makes the birds sing. He's the one who makes your dreams so high. He's the one who makes me smile. Day by day, Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Yeah, 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 yeah. Better than Spider-Man. Yeah, 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 yeah. Better than Superman. Yeah, 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 yeah. Better than Batman. Yeah, 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 yeah. Better than anyone. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Yeah, 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 yeah. Better than Yu-Gi-Oh! Yeah, 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 yeah. Better than Bobby. Yeah, 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 yeah. Better than Action Man. Better than everyone. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Jesus, you're my superhero. You're my star, my best friend. Tetap bangkit berdiri ya teman-teman, karena kita mau membaca deklarasi iman kita. Siap? 3, 2, 1. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciples. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan Miss Mita. Hari ini firman Tuhan kita tentang apa ya? Ya, hari ini kita mau bercerita tentang perasaan kecewa. Pernah nggak sih teman-teman merasa kecewa? Merasa harusnya kalian bisa mendapatkan sesuatu yang lebih bagus dari ini gitu. Atau kalian harusnya layak mendapatkan yang lebih tinggi dari ini. Nah, sebelum kita cerita lebih lanjut, Miss mau ajak kalian menyaksikan film berikut ini. Pada zaman Yesus, orang-orang berkumpul di pasar sekitar jam 6 pagi. Di sana mereka menunggu seseorang yang akan datang dan menggaji mereka untuk bekerja. Satu pagi, seorang pemilik kebun anggur datang ke tempat itu untuk mencari para pekerja. Pada pukul 6 pagi, dia menyewa beberapa orang untuk bekerja baginya. Dia setuju untuk membayar mereka dengan upah yang pantas untuk bekerja selama 12 jam. Pada pukul 9, dia kembali ke pasar itu
Dia melihat masih ada orang yang berdiri berkerumun di sana. "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu," dia berkata kepada mereka. Pada siang hari dan pada sore hari pukul 3, dia menggaji lebih banyak orang. Lalu pada pukul 5 sore, hanya 1 jam sebelum waktu untuk berhenti bekerja, dia melakukan hal yang sama. Pada pukul 6 sore, tuan rumah berkata kepada pengawas para pekerja itu untuk membayar gaji mereka. Lalu pengawas itu mulai menggaji mereka, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada mereka yang masuk pertama. Pertama, dia membayar yang bekerja hanya 1 jam. Dia memberikan kepada mereka gaji sehari penuh. Lalu dia menggaji mereka yang bekerja selama 3 jam. Dia menggaji mereka dengan gaji sehari penuh. Mereka yang dipanggil untuk bekerja pada pagi hari mulai tersenyum. Mereka yakin bahwa mereka akan mendapatkan upah yang sangat banyak. Selain itu, mereka adalah para pekerja yang telah bekerja lebih lama dan lebih bersungguh-sungguh. Adil jika mereka menerima lebih banyak, bukan? Tetapi ketika mereka menerima upah mereka, senyuman mereka berubah menjadi cemberut. Mereka menerima upah yang sama dengan yang diterima oleh orang lain. "Tunggu dulu," mereka protes. "Orang-orang itu hanya bekerja selama 1 jam. Engkau menyamaratakan mereka dengan kami. Kami bekerja lebih banyak, bahkan pada tengah hari yang sangat menyengat pun kami bekerja." "Saya tidak bertindak tidak adil kepada kalian," kata pemilik tanah. "Kamu setuju kan untuk menerima upah sehari kerja? Itulah yang saya bayar kepadamu sekarang. Saya dapat melakukan apa saja yang saya suka dengan uang saya. Kalian jangan cemburu karena saya berbaik hati dan dermawan kepada orang lain." Dan kemudian, Yesus berkata, "Yang terakhir akan menjadi yang pertama, dan yang pertama akan menjadi yang terakhir." Nah, dari cerita firman barusan, menurut teman-teman, adil nggak sih dengan apa yang dilakukan oleh pemilik kebun anggur dengan memberikan 1 dinar kepada seluruh pekerja? Padahal ada pekerja yang datangnya dari pagi, bangunnya harus pagi, harus datang lebih awal, dapat 1 dinar, dan ada pekerja yang datangnya juga di sore hari, dapatnya juga 1 dinar. Menurut teman-teman, adil nggak sih? Nah, sambil kita pikir-pikir jawabannya, Miss Mita punya cerita nih. Pada zaman dahulu, anggur itu hanya tumbuh pada bulan September dan Oktober. Nah, semakin mendekati akhir Oktober, anggur-anggur itu semakin tumbuh banyak dan dibutuhkan banyak pekerja untuk mengambil anggur-anggur tersebut, sehingga tidak ada anggur-anggur yang tersisa. Nah, calon-calon pekerja ini harus menunggu di depan pintu rumah pemilik kebun anggur untuk menunggu panggilan. Ada yang harus dipanggil pagi-pagi, ada yang harus menunggu sampai sore, dan semakin mendekati jam tutup kebun anggur, semakin banyak pekerja yang dibutuhkan untuk memetik anggur-anggur tersebut. Pada waktu itu, upah 1 dinar sangat berharga bagi keluarga-keluarga, apalagi bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Upah 1 dinar dapat digunakan bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka sepanjang 1 hari untuk 1 keluarga. Jadi tuan pemilik anggur memberikan yang sepantasnya untuk bekerja di jam-jam terakhir. Mau kasih berapapun adalah hak sepenuhnya dari pemilik anggur. Jadi seberapapun tuan pemilik anggur ingin memberi upah itu, terserah sang tuan pemilik anggur. Ini adalah tindakan yang dilakukan sebagai bentuk kepedulian dari tuan pemilik anggur kepada pengerjanya. Seharusnya para pekerja ini beruntung memiliki tuan pemilik anggur yang adalah orang yang murah hati. Tapi sementara itu kita mungkin berpikir ya, kan kasihan ya mereka yang sudah datang lebih pagi dibandingkan dengan orang yang datang lebih sore tapi mendapatkan upah yang sama. Tapi ini semua adalah berdasarkan kesepakatan. Mereka sudah setuju bahwa mereka semua akan mendapatkan upah 1 dinar sehari. Pekerja-pekerja yang datang lebih pagi memang otomatis jadi nggak terima ya. Mereka protes, mereka bertanya-tanya, dan mereka kecewa. Mereka merasa iri. Bahkan mereka merasa bahwa seharusnya mereka mendapatkan hal yang lebih karena mereka datang lebih awal.
Nah, tapi teman-teman, kita juga mau belajar nih. Hari ini kita diingatkan, para pekerja ini seharusnya bersyukur ya, karena mereka bisa mendapatkan upah dan itu merupakan berkat dari Tuan pemilik anggur. Tapi karena mereka iri, mereka merasa kecewa, mereka ini jadi apa? Mereka jadi serakah dan mengharapkan hal yang lebih banyak yang sebenarnya nggak ada dalam perjanjian antara para pekerja dengan para tuan pemilik anggur. Dan karena keserakahan mereka itulah mereka menganggap bahwa pemilik anggur itu adalah orang yang jahat. Padahal jika mereka tidak diminta bekerja di kebun anggur, jangankan mereka dapatkan uang 1 dinar, mereka belum tentu ya bisa dapat uang di hari itu. Nah teman-teman ingat ya, rasa kecewa yang kita miliki itu seringkali karena kita merasa iri hati. Iri hati adalah sikap hati yang jelek ya teman-teman. Kita tidak bisa menerima hal yang baik, tidak bisa mengakui hal-hal yang baik yang diterima oleh orang lain. Jadi kita merasa sedih saat melihat orang lain itu senang. Iri hati bisa menyebabkan benci loh teman-teman. Ngeri ya. Alkitab sudah memperingatkan kita nih. Kita mau buka ya sama-sama di Yakobus 3 ayat 16. Yang bunyinya adalah, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Serem ya teman-teman. Nah, iri hati membuat kita ini nggak bisa menyadari bahwa Tuhan itu sudah baik sama kita. Iri hati membuat kita jadi orang yang egois. Nah, dengan iri hati kita juga seringnya jadi tidak sadar bahwa kita itu hanya berfokus sama diri kita sendiri. Kita tidak memperhatikan yang lain. Kita tidak mengabaikan, kita bahkan sering mengabaikan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan buat kehidupan kita. Nah, hari ini Miss Mita mau ingetin teman-teman, kita harus belajar ya untuk menyesuaikan sikap hati kita. Ketika kamu merasa bahwa orang lain, bahwa teman kamu kok lebih beruntung ya, apakah kamu harus menjadi anak-anak yang bersungut-sungut, yang marah, atau memiliki sikap yang iri? Nah, enggak ya teman-teman, itu adalah pilihan yang salah. Nah, sebelum kita mengakhiri firman hari ini, kita mau tutup dengan ayat hafalan kita di Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tapi iri hati membusukkan tulang. Kita ulangi sama-sama ya. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Teman-teman, ingat ya, kalian harus ambil sikap hati yang seperti apa? Sikap hati yang bersuka cita atau sikap hati yang bersungut-sungut? Nah, teman-teman, Miss Mita yakin kalian sudah tahu ya jawabannya. Oke, sebelum kita berpisah, Miss mau ajak kalian semuanya berdoa ya. Kita mau berikan hati kita mau taruh tangan kita di dada, kita mau berdoa. Kita mau minta Tuhan untuk selalu memberikan hati kita yang bersuka cita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh belajar, kami boleh diingatkan kembali ketika kami bisa memutuskan memilih sikap hati kami. Kami percaya Tuhan, setiap apapun yang kami alami dalam kehidupan kami mau merasakan kebaikan Tuhan. Kami percaya ada rencana yang Tuhan yang luar biasa buat setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, ketika kami merasa kecewa, ketika kami merasa iri, ketika kami merasa bahwa apa yang kami miliki tidak sesuai dengan harapan kami, tapi kami mau percaya menyerahkan semua itu ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang membalikkan, biar Tuhan yang memberikan kami kedamaian hati, sukacita yang melimpah-limpah buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur buat firman yang boleh kami dengar, dan kami mau serahkan kehidupan kami semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. What do the kids say? Halo teman-teman, jumpa lagi bersama aku Devon. Hari ini aku akan bercerita kepada kalian tentang temanku. Temanku ini adalah orang yang berprestasi di sekolah. Aku ikut merasa senang saat dia berprestasi karena dia juga mengharumkan nama sekolah. Ada salah satu tokoh bernama Daud di Alkitab. Dia menginginkan milik orang lain. Dia menginginkan istri dari panglimanya. Menurutku itu adalah suatu hal yang tidak baik, karena selain dia melanggar perintah Allah, dia juga jatuh ke dalam dosa. Bagaimana kalau kalian?
Demikian online kelas kita hari ini ya teman-teman. Oh ya, kalian jangan lupa ya untuk selalu ikut online kelas jam 9 pagi. Kalian bisa dapat linknya di masing-masing atau di description box. See you!